Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi di KD kita yang baru, yaitu tentang revolusi besar dunia ya. Untuk pertama kali ini akan mempelajari revolusi Amerika tahun 1776 yang akan menjadi suatu kemunculan awal kemerdekaan negara Amerika Serikat. Nah, kita harus tahu dulu, kita sering mendengar benua Amerika itu ditemukan oleh Christophorus Columbus pada tahun 1492. Tapi sebenarnya nama Amerika sendiri itu untuk mengenang salah satu penjelajah lain ya yang sama-sama dari Italia, yaitu Amerigo Vespucci. Dari situlah nama Amerika berasal. Jadi Amerigo Vespucci itu eh, juga salah satu penemu benua Amerika yang berhasil mendarat sampai ke daratan Amerika ya. Nah, benua Amerika sering disebut sebagai benua kaum migran ya, orang-orang pendatang. Mengapa demikian? Karena memang Amerika itu sebagian besar yang nempatin justru pendatang dari Eropa dan negara-negara lain. Khususnya yang pertama kali memang dari orang-orang Eropa. Adapun alasan mengapa orang-orang Eropa pindah ke Amerika itu misalnya mencari dunia baru untuk mengembangkan diri dan keinginan mencari kebebasan dari ikatan hukum dan aturan yang mempersempit ruang gerak dan kebebasan. Untuk lebih tahu mengapa mereka pindah ke Amerika, silakan Anda dalami lagi materi sejarah Eropa yang pada masa abad kegelapan ya, abad kegelapan di mana eh, aturan-aturan dari gereja, aturan-aturan dari negara itu membuat seorang itu tidak bebas dalam melakukan aktivitasnya, baik untuk berpikir, baik untuk berekspresi dan sebagainya. Juga salah satu sebabnya waktu itu kota-kota besar di Eropa sudah cukup padat sehingga mereka berusaha untuk mencari penghidupan baru dan benua Amerika saat itu memang masih tanahnya masih luas. Nah, kemudian sebenarnya Amerika Serikat itu saat merdeka tidak langsung merdeka dengan bentuk negara yang Anda bisa lihat di peta itu seperti sekarang ya, luas gitu. Awalnya dia hanya terdiri dari koloni-koloni milik Inggris ya. Ada 13 koloni milik Inggris di Amerika yang semuanya berada di berarti pesisir barat ya, pesisir timur, maaf, pesisir timur eh, Amerika ya. 13 koloni awal di 13 koloni Inggris awal di Amerika yaitu terbagi dalam 3 region atau 3 wilayah, yaitu eh, New England Colonies, kemudian Middle Colonies atau koloni tengah, dan Southern Colonies atau koloni selatan. New England Colonies itu berada di utara yang terdiri dari beberapa seperti New Hampshire, Massachusetts, Rhode Island, dan Connecticut. Kemudian di uh, Middle Colonies atau koloni tengah terdiri dari New York, New Jersey, Pennsylvania, dan Delaware. Dan ada lagi koloni selatan atau Southern Colonies yaitu Maryland, Virginia, North Carolina, South Carolina, dan Georgia. Jadi totalnya ada 13 koloni Inggris. Waktu itu wilayah Amerika Serikat seperti Dallas, kemudian Texas dan sebagainya itu belum, itu masih wilayah hutan yang belum dijamah oleh manusia waktu itu. Jadi sebenarnya wilayah Amerika Serikat ini awalnya hanya sebesar ini saja, sebelum seperti yang Anda lihat di peta sekarang. Nah, ada beberapa hal yang menyebabkan revolusi terjadi di Amerika. Utamanya memang masalah keuangan ya. Tapi ada juga masalah-masalah lain. Misalnya saat
itu tahun 1700-an di Eropa sedang berkembang dengan ide-ide humanisme dan ide-ide kebebasan sebagai pengaruh dari berlangsungnya Renaissance dan Aufklärung. Nah, kemarin bab sebelumnya kita sudah belajar apa itu Renaissance, apa itu Aufklärung atau abad pencerahan. Silahkan dibaca-baca lagi. Nah, selain itu penyebab yang lain ya ini penyebab pajak ya, pajak yang dikenakan oleh warga koloni yang amat tinggi dan dirasa memberatkan. Misalnya orang Amerika itu dikenakan pajak dan cukai bagi perdagangan gula. Ada lagi pajak lain ya ini pajak untuk surat-surat penting ya. Jadi orang mau membuat surat penting dikenakan pajak. Kemudian ada aturan bahwa koloni daerah-daerah koloni itu tidak boleh mencetak mata uang sendiri sehingga uang harus didatangkan langsung dari Inggris. Dan ada lagi Quartering Act atau di mana negara koloni itu harus menyediakan tempat tinggal bagi tentara Inggris. Jadi tentaranya didatangkan dari Inggris langsung untuk ditempatkan di koloni di Amerika, tapi yang menyediakan tempat tinggalnya harus negara-negara daerah-daerah koloni, bukan Inggrisnya. Ini bagi orang-orang koloni dirasa memberatkan ya. Nah, ada peristiwa khusus ya yang menjadi penyebab khusus dari terjadinya revolusi Amerika, yaitu di mana suatu ketika Inggris itu memasukkan teh ke Amerika dalam jumlah besar, tapi teh tersebut justru harus dibayar pajaknya oleh koloni. Jadi yang masukkan teh orang Inggris, yang beli orang koloni, tapi orang koloni yang harus bayar pajaknya. Nah, disinilah orang koloni keberatan. Akhirnya meletuslah peristiwa The Boston Tea Party, ya The Boston Tea Party atau pesta teh Boston, di mana orang-orang membuang muatan-muatan teh, ya, muatan-muatan kapal yang berisi teh itu dibuang ke laut, ya, di mana hal itu membuat Raja Raja Inggris marah besar ya, karena teh itu dibuang di laut oleh orang-orang Amerika. Orang-orang Amerika yang membuang itu menyamar sebagai Indian, ya, menyamar sebagai suku Indian. Bukan suku Indian, tapi orang yang menyamar sebagai suku Indian. Jadi untuk mengelabui orang-orang Inggris. Nah, peristiwa The Boston Tea Party menyulut kemarahan Raja George III ya. Raja George menuntut pertanggungjawaban. Akan tetapi koloni menolak bertanggung jawab hingga menimbulkan pertempuran yang menandai mulainya revolusi Amerika. Jadi Raja George merasa tidak senang. Kamu selain tidak bayar pajak, muatan tehnya juga dibuang ke laut ya. Jadi mungkin Inggris merasa rugi banyak, rugi besar. Nah, ada upaya-upaya persuasif untuk mendamaikan keadaan antara Inggris dan negara-negara koloni ya, daerah-daerah koloni. Itu dimulai dalam Kongres Kontinental yang pertama pada bulan Oktober 1774. Pertama kalinya 13 koloni Inggris itu bertemu sehingga memunculkan ide persatuan. Hasilnya 13 koloni tetap setia kepada Inggris dan ingin memulihkan hubungan baik ya. Ini menjadi catatan sejarah di mana untuk pertama kalinya 13 koloni itu berhasil bertemu bersama dan mereka berkomitmen ingin memulihkan hubungan antara daerah-daerah koloni dengan Inggris ya. Akan tetapi setelah Kongres Kontinental ini justru terjadi peperangan. Terjadi peperangan antara tentara-tentara koloni dengan pasukan Inggris di daerah Lexington. Daerah Lexington itu di selatannya New York, kalau tidak salah saya, dan akhirnya pertempuran itu menjalar ke koloni-koloni lain. Kemudian terjadi Kongres Kontinental yang kedua pada bulan Mei 1775, di mana saat Kongres kedua ini wakil ke-13 koloni sepakat
untuk memerdekakan diri. Jadi kalau Kongres Kontinental yang pertama mereka ingin memulihkan hubungan baik, ya, ingin kembali berdamai dengan Inggris. Pada Kongres yang kedua, bulan Mei 1775, mereka justru ingin memerdekakan diri. Nah, pada kemudian terjadi Deklarasi of Independence atau Deklarasi Kemerdekaan yang ditulis oleh naskahnya itu, ya, naskah Declaration of Independence, ditulis oleh seorang founding father Amerika Serikat, yaitu Thomas Jefferson, ya. Nah, naskah Declaration of Independence ini ditulis pada Kongres Kontinental yang kedua tersebut. Ditulis pada Kongres Kontinental yang kedua, cuman akhirnya baru diadopsi dan diterima melalui jajak pendapat, ya, vote, ya, pada 4 Juli 1776 di Philadelphia, ya, di Philadelphia pada 4 Juli 1776. Makanya 4 Juli 1776 itu dianggap sebagai hari kemerdekaan Amerika Serikat. It has 4 main sections which discuss all the issues between the 13 colonies and Great Britain. Di dalam Declaration of Independence, di mukadimahnya, ya, di bagian pembukaannya itu menuliskan isu-isu, ya, menuliskan 4 isu utama, ya, 4 isu utama antara hubungan antara 13 koloni, ya, dengan Inggris. Jadi semacam latar belakang dan keputusan mengapa akhirnya diambil jalan untuk memerdekakan diri. Naskah Declaration of Independence sebenarnya disusun oleh beberapa orang. Kalau yang nulisnya Thomas Jefferson, tapi sebenarnya disusun oleh beberapa tokoh, misalnya selain Thomas Jefferson, ya, tentunya ada Benjamin Franklin, kemudian Roger Sherman, Robert Livingston, dan John Adams. Kemudian naskah itu ditandatangani oleh masing-masing wakil koloni. 13 koloni tersebut akhirnya menandatangani naskah Declaration of Independence. Nah, kalimat yang paling fundamental dari naskah tersebut yakni bahwa semua orang diciptakan sama, bahwa Tuhan telah menganugerahkan beberapa hak yang tidak dapat dipisahkan daripadanya, di antaranya life, liberty, and the pursuit of happiness. Jadi naskah Declaration of Independence dianggap sebagai naskah pertama di dunia modern, ya, kalau itu naskah kemerdekaan pertama di dunia modern yang mengakomodir hak sipil, ya, hak sipil dan hak untuk kebebasan, ya, life, liberty, and the pursuit of happiness. Setelah itu Amerika Serikat mengalami perang melawan Inggris, ya, sampai pada akhirnya kalau tidak salah saya tahun 1778 perang ini akhirnya dimenangi oleh Amerika Serikat dibantu oleh Prancis, dan sejak itu Amerika Serikat merdeka dan mulai stabil, ya, merdeka dan mulai stabil menjadi negara sendiri, ya. Jadi itu materi kita tentang Revolusi Amerika, ya, yang berpengaruh dan berdampak luas di dunia. Jadi naskah Declaration of Independence ini banyak diadopsi oleh negara-negara lain, ya, untuk nilai-nilai negaranya, ya, nilai kebebasan, nilai hak-hak hidup dan sebagainya. Jadi itu pengaruh dari Revolusi Amerika. Dan sebagai perwujudan negara demokrasi modern pertama yang muncul saat itu di abad 18. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.